Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Timur Berbagi. Pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk lulus P3K di mana ini adalah hal yang saya gunakan untuk pendaftaran di tahun kemarin sampai saya lulus di 2023. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe ya teman-teman karena channel ini akan setiap harinya memberikan informasi terbaru tentang CASN 2024. Jadi silahkan teman-teman simak jikalau informasinya menurut teman-teman itu berguna dan bisa dipakai. Namun jikalau teman-teman merasa, "Oh ini susah," mungkin, bisa di-skip saja videonya ya teman-teman. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah ini, mencari informasi akurat. Jadi yang pertama yang saya lakukan dalam mulainya pendaftaran itu mengikuti sosial media BKN. Jadi di sana ada tata cara untuk pendaftaran akun dan juga video-video reel untuk bagaimana cara swafoto dan lain-lain. Dan yang kedua adalah mengikuti akun media sosial BKPSDM masing-masing daerah. Jadi untuk mengikuti BKPSDM masing-masing, maksud saya BKPSDM masing-masing daerah itu sangat gampang ya teman-teman, seperti ini caranya. Langsung ketik saja di Google SSCASN. Nah, kita klik saja yang paling atas. Nah, di sini di saat website SSCASN itu terbuka, nanti akan ada pilihan seperti ini. Ini, pilih tingkat pendidikan, jadi kita harus memilih ini dulu ya teman-teman. Jadi, karena saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jadi saya memilih S1, lalu cari program studi, misalnya Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, mencari instansi. Instansi ini kota ya teman-teman, pemerintah kabupaten apa. Misalnya Kabupaten Banggai Laut. Nah, untuk jenis pengadaannya di sini ada pilihannya CPNS, teknis, tenaga kesehatan, atau guru. Saya pilih tenaga guru. Nah, kita langsung cari saja. Oke. Nah, di sini terdapat banyak formasi ya teman-teman, bisa dilihat. Saya akan contohkan satu saja untuk melihat akun media sosial BKPSDM. Lihat. Oke, di sini ada informasinya tentang instansi, unit, periode pendaftaran. Di sebelahnya itu terdapat informasi tambahan. Nah, informasi tambahannya ini yang kita perlukan. Kenapa? Karena di sini ada website instansi. Sudah tertera linknya, jadi kita tinggal klik saja linknya di sini, lalu akan dibawa ke tab baru, yaitu akun media sosialnya BKPSDM. Seperti ini teman-teman. Mengapa saya memilih untuk mengikuti akun BKPSDM masing-masing daerah? Karena di sini untuk BKPSDM tempat saya bekerja itu memiliki banyak informasi, seperti misalnya di sini terdapat informasi untuk melakukan pengisian formasi khusus dan juga umum. Apabila bekerja dan mengabdi pada instansi pemerintah Banggai Laut, silakan memilih formasi khusus, dan apabila bekerja di luar instansi pemerintah Kabupaten Banggai Laut, silahkan memilih formasi umum. Jadi teman-teman, informasi ini tidak akan kita dapatkan dimanapun ataupun di YouTube. Kita mendapatkan di BKPSDM masing-masing daerah. Karena kenapa? Setiap daerah itu memiliki peraturan masing-masing, karena mereka yang akan melihat ataupun memvalidasi dokumen-dokumen yang akan kita upload nantinya di SSCSN dan akan meluluskan ataupun menggugurkan, seperti itu. Jadi
Itulah mengapa saya menyarankan untuk mengikuti BKPSDM masing-masing daerah. Tips yang kedua adalah melengkapi berkas-berkas yang di-upload. Jadi teman-teman di sini ada banyak berkas-berkas yang di-upload dan hal tersebut harus kita scan. Berkas-berkas yang kita upload itu harus di-scan ataupun difoto. Bagaimana cara untuk melihat berkas-berkas apa saja yang harus di-upload? Mari kita lihat. Untuk berkas-berkasnya itu terdapat di buku petunjuk, di mana buku petunjuknya itu ada di website BKN ataupun sscsn.go.id. Silahkan dibuka saja ataupun nanti untuk PDF-nya saya taruh di link di deskripsi bawah. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini pada buku panduan pendaftaran yang dibuat di SSCSN itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Jadi teman-teman di sini sebelum mendaftar, pelamar harus memastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari yang pertama adalah kartu keluarga atau KK. Yang kedua adalah kartu tanda penduduk. Lalu yang ketiga adalah ijazah, lalu transkrip nilai, dan pas foto berlatar belakang merah, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamar. Untuk dokumen lain nanti kita akan bahas, namun teman-teman pada poin 1 sampai poin 5 itu harus dilengkapi terlebih dahulu. Karena supaya teman-teman tidak bingung saat nanti akan membuat akun terlebih dahulu. Karena untuk pembuatan akun itu sebentar. Nah, ini adalah tata cara untuk pembuatan akun. Jadi kita disuruh mengisi nomor induk kependudukan atau KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP tanpa titel, lalu tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, lalu email yang aktif, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke website lain, maksud saya ke menu yang lain setelah pengisian ini dan sudah dilanjutkan. Nah, setelah mengisi biodata yang tadi, kita akan dibawa ke pendaftaran akun SSCISN. Nah, ini lumayan tidak terlihat ya teman-teman, nanti saya share di Google Drive di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman. Nah, di sini kita skip saja yang ini, namun ada penguploadan foto KTP. Jadi foto KTP-nya itu dalam bentuk JPG ya teman-teman, dan juga swafoto. Jadi teman-teman harus swafoto di mana ini kameranya akan ada di website SSCSN. Jadi saat membuka halaman ini sudah ada yang seperti ini. Jadi teman-teman harus memakai pakaian rapi dan juga harus menghadap kamera seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan jikalau sudah selesai, nanti tinggal klik ambil foto. Lalu jika sudah selesai teman-teman melakukan langkah-langkah seperti yang tadi, swafoto dan mengupload KTP, nanti akan dibawa ke langkah ketiga. Ini ya teman-teman, aduh tidak terlihat. Nih, langkah ketiga pengecekan ulang data. Jadi teman-teman di sini bisa melihat data-data yang sudah teman-teman isi. Kalau misalnya belum pas, nanti ada tombol kembalinya, nanti bisa diganti. Dan kalau misalnya sudah pas, data-datanya sudah cocok, di sini ada tombol proses pendaftaran akun. Jadi setelah mengakhiri proses pendaftaran akun, kita akan diarahkan untuk mendownload kartu informasi akun. Berkas yang kedua dilihat dari menu yang pertama, yaitu menu home di SSCSN, lalu mengisi beberapa kolom ataupun menu yang harus diisi di situ. Misalnya pencarian formasi, lalu di-scroll ke bawah nanti akan ada formasi yang telah kita cari, lalu klik lihat. Lihat di situ akan ada dokumen yang harus kita lengkapi, di-scroll ke bawah. Nah, di situ ada persyaratan administrasi, lalu
Untuk rinciannya di situ ditulis ada yang wajib, ada ataupun biasanya kalau untuk yang teknis itu untuk sertifikatnya tidak wajib, seperti itu teman-teman. Jadi itulah cara untuk melihat persyaratan ataupun dokumen-dokumen apa saja yang harus kita lengkapi saat pendaftaran. Tips yang ketiga adalah mengetahui cara belajar. Jadi teman-teman, cara belajar di sini untuk mengikuti P3K itu adalah yang paling penting karena di mana untuk materi-materinya itu bisa bilang sangat banyak, apalagi untuk P3K itu banyak teorinya, di mana kita disuruh untuk menguasai beberapa hal, yaitu yang pertama manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga untuk materi teknisnya. Jadi teman-teman, di sini kita pentingnya untuk mengetahui cara belajarnya. Misalnya, mungkin ada teman-teman yang bisa belajar saat menonton video ataupun membaca buku. Nah, untuk saya sendiri, untuk Mimin sendiri itu, cara belajarnya adalah dengan membaca buku. Nah, di sini terdapat buku yang biasanya saya gunakan, yaitu ada 2. Yang pertama itu tentang bank soal dan juga panduan lolos P3K. Jadi untuk yang kedua buku ini memiliki pembahasan yang berbeda. Yang pertama itu bank soal. Jadi untuk bank soal ini merupakan kumpulan di semua, soal-soal, lalu panduan lolos P3K ini merupakan untuk pembahasan teorinya seperti itu. Jadi, saat saya membaca yang panduan ini pertama, itu tentang teorinya, lalu setelah membaca teorinya saya akan berpindah ke bank soalnya, seperti itu teman-teman. Namun, kalau misalnya teman-teman prefer ke menonton video silahkan mencari, terdapat banyak referensi di YouTube ya teman-teman tentang, soal-soal P3K maupun CPNS. Namun selain kedua buku ini yang saya gunakan untuk belajar P3K 2023, saya juga menggunakan video-video yang ada di YouTube. Selain video-video, juga saya mengikuti berbagai tryout ya teman-teman. Jadi tryout berbayar ataupun ada yang gratisan. Untuk soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu berhubung di 2023 yang saya dapatkan itu panjang-panjang, jadi saran saya adalah teman-teman harus mengikuti, berbagai tryout supaya mencoba kemampuan atau mengukur kemampuan membaca teman-teman, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk tips lulus P3K 2024, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.